Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore ataupun bahkan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang itu berarti pada satu sisi, yaitu sisi panjang saja dari ruang 3 dimensi. Nah, misalnya kalau Anda sudah melihat dengan baik itu di layar monitor Anda dapat memperhatikan pemuaian panjang. Anggap ada sebuah benda. Benda itu panjang awalnya ini. Ini panjang awalnya. Oke. Nah, kemudian ini kita simbolkan dia L0. Lalu dipanasi. Nah, dipanasi di sini ya kita katakanlah menggunakan api bunsen. Ya, api bunsennya seperti ini. Nah, begitu dipanasi terjadi pertambahan panjang. Nah, sekarang panjangnya itu sudah menjadi yang di bawah ini. Nih. Oke, kita buat dia LT. Nah, lalu berapa pertambahan panjangnya ini? Inilah pertambahan panjang bendanya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi setiap benda ya, terutama logam, itu akan memiliki koefisiennya sendiri-sendiri, atau dengan kata lain koefisien jenis masing-masing. Jadi karena ini panjang berarti koefisien muai panjang masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi kalau secara matematik nanti rumusnya ini bisa kita buat dia menjadi LT sama dengan L0 dikali buka kurung 1 ditambah koefisien muai panjang yang disimbolkan dengan alfa dikali kenaikan suhu atau perubahan suhu seperti ini. Nah, jadi inilah rumusnya. Oke. Ini rumus dasarnya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana kita mau menentukan koefisien muai panjang, ya balikkan aja. Berarti nanti dia kalau kita buat untuk mencari koefisien muai panjang, alfa sama dengan. Oke, ini nanti dia beda panjang atau pertambahan panjang dibagi dengan panjangnya mula-mula kali beda suhu atau perubahan suhunya. Seperti ini. Nah, kalau ini nanti misalnya mau dipanjangkan, berarti alfa sama dengan LT kurangkan dengan L0 dibagi L0 dikali T2 kurang T1 seperti ini. Nah, itulah dia rumusnya. Jadi tidak ada yang lain, cuma ini saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakannya? Nah, mari kita lihat contoh soal ya sebagai untuk pemahaman kita bersama. Kita lihat dulu di layar monitor Anda, di situ ada soal seperti ini. Nampak ya? Kita ambil soalnya nomor 1 saja. Sebagai contoh soal, sebuah benda padat memiliki panjang 1 meter, dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan soal, saya mau kasih tahu
1 meter itu adalah panjang mula-mula atau L0. Sedangkan mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius itu adalah delta T-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Jika koefisien muai panjang, nah ini dia, 0,00002 per derajat Celcius, maka pertambahan panjang benda tersebut adalah berapa? Nah, jadi kalau begitu bisa kita buat di sini ya, kita buat dulu dia diketahui. Nah, panjang mula-mula tadi L0 itu kan 1 meter. Nah, lalu perubahan suhunya itu adalah 50 derajat Celcius. Nah, kemudian koefisien muai panjang itu nanti 0, ya kan? 0, 0, 0. Sudah? 0,2 per derajat Celcius. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, yang ini kan pakainya desimal. Bolehlah kita tulis dia dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, di mana Anda di kelas 7 sudah mempelajari tentang bilangan. Nah, di situ ada tentang bilangan berpangkat. Jadi boleh kita buat alfa sama dengan, nah ini 2, saya tulis 2 dikali 10. Nah, 10 ini sebagai basis dari bilangan berpangkatnya. Nah, kemudian hitung berapa banyak angka atau berapa digit di belakang koma. Ada 5, berarti dia minus 5 per derajat Celcius. Seperti ini. Nah, lalu yang ditanyakan ke kita itu adalah sesuai pertanyaannya tadi, pertambahan panjang, berarti delta L. Ini yang ditanya sama dia. Oke, nah masuklah kita ke penyelesaiannya nih. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini tadi, ya ini sudah bisa langsung dapat jawabannya. Nah, kita gunakan sekarang rumusnya. Berarti dia alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Ya, ini tadi rumusnya yang saya sebut. Nah, sekarang masukkan ini 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan, ini delta L, lalu L0-nya 1, kemudian perubahan suhunya tadi 50. Nah, lalu kita kali silang ini kemari. Jadi kalau kita kali silang, hasilnya itu nanti adalah, ini 50 kali 2, 100. Berarti sisanya 10 pangkat minus 3. Ini satuan meter. Sudah? Nah, kalau dia dari meter, kan tadi pilihannya ada nggak dia dibuat dalam mili atau senti gitu. Nah, kalau misalnya Anda ragu, coba tukar masing-masing. Kalau ke dalam misalnya dia senti, berarti kali 100. Nanti hasilnya ini 0,1 senti. Kalau dia dalam mili, berarti nanti dia 1 milimeter. Nah, sekarang tinggal Anda cocokkan sesuai dengan opsi jawaban yang ada di soal tadi. Nah, kalau kita lihat ada 1 milimeter, yaitu A. Nah, seperti itulah caranya. Jadi, kedua rumus ini, ya, yang saya kotakin ini 1 dan yang ini, kalau boleh dihafal. Oke, demikian saja video pembahasan tentang khusus panjang pada kali ini. Terima kasih.